Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jebret Tim. Selamat datang di Dewan Pandit Indonesia. Ini pastinya Jakarta udah lengang banget karena udah banyak banget yang ngelakuin mudik ke kampung halaman. Gue pengen ngucapin hati-hati di jalan buat Jebret Tim semua yang melakukan perjalanan mudik menuju ke kampung halamannya. Tapi pastinya kita di sini nggak bisa move on dari kemenangan Indonesia menghadapi Bahrain. Gue juga pengen nanya nih ke host yang sedang bertugas hari ini karena kebetulan host yang satu ini memang berangkat menuju ke Sydney. Gimana rasanya melihat permainan Indonesia nih menghadapi Australia? Apalagi kalau kita lihat supporternya itu semuanya hampir mayoritas merah, kuningnya malah nggak terlalu terlihat. Bang Mardel. Supporter yang mana kalau boleh tahu? Waduh. Saya nanya supporter yang mana? Supporter Indonesia dong tentunya. Iya, kan semuanya kan rata-rata Indonesia semua ya. Bung Harpa ya, di sana ya. Ke gua ngelemparnya. Nah, jadi lempar-lemparan nih jadinya. Nah, lu nanya, maksudnya rame kan memang Indonesia banyak kan. Rame. Dan rasanya ya tetap kayak di GBK aja. Padahal itu di Sydney bisa Sydney, dibilang ya. Kan Sydney kandang Garuda ya. Jadi awal itu diperkirakan tuh sekitar 3.000 4.000 supporter yang hadir, supporter Indonesia di Allianz. Tapi ternyata Nah, cuman H-1 kita kan ada acara ngabuburit bareng. Terus ngobrol dengan salah satu ya katakanlah bukan dedengkot, akamsinya Australia lah. Gue lupa namanya jujur. Terus dia bilang, "Oh enggak tuh, Bung. Itu saya perkirakan lebih dari 5.000 bahkan 10.000 orang." Dikasih alasannya lah. Ya, dia kan orang situ kan, kasarnya gitu. Jadi, oh pasti bener nih. yang bulenya atau yang orang Indonesia? Orang Indonesia. Iya. Kalau nggak salah Bang Rinaldi apa siapa lupa, gue kalau nonton ya. Nah, terus begitu kita di stadion, lu ada di situ juga, Del. Ada. Nah, Kan Bung Harpa juga ada. iya. 1 jam sebelum kick off itu mulai tuh sampelnya kan masuk tuh. Iya. Merah, kuning, merah. Loh, kok berimbang? Iya. Nggak beda jauh gitu. Memang kalau di belakang gawang kan semua merah ya. Tapi yang di seberang kita emang banyak yang kuning ya. Bung Iya, Harpa. tapi pada akhirnya ternyata di beberapa sisi pun banyak merah juga bertebaran. Jadi 10.000 lebih ada tuh. Itu luar biasa. Yang nggak luar biasa ya cuman hasilnya aja. Hasilnya memang ya seperti itulah ya, yang udahlah. Tapi kan akhirnya kan dibalas di GBK kan 1-0. Itu, Jadi kita yang bisa paling itu merayakan aja. kemenangan di bulan kemenangan. Iya, Hari itu. kemenangan. Hari kemenangan. Bisa emang Bung Harpa kalau yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin yang kuning-kuning juga nih, ya pertandingan terakhir Bung Harpa kita ngelihat Marcelino juga kena Oke, kuning, jadi Martin Pas juga kuning. Sabar. Belum pertanyaannya. Pertanyaan belum. ya? Lu jadi aja. Ini biasanya kalau emang info-info ring A1 tuh emang lebih cepat. Iya, betul. Rincinya nggak usah panjang-panjang. gitu ya. Cuma cukup sebut Marcelino. Oh ya udah, gini. Nah, bersama dengan Bang Harpa juga Mr. A1 nih kalau dilabeli oleh Abrar. Ada juga Pandit Bijaksana. Ada Bapak Harpa. Jauh dong. Aldi, oh bukan. Sini kalau Aldi bijak. Si bijak Yang ini. pakai Smackdown. This is Smack. Ya, Aldi Bawazir ya. Nyapanya sekarang harus beda. Bang Aldi, Yit. Ya, Itu artinya apa? Gua nggak Nah, ngerti. itu. Ada itu dia. Pakai Smackdown yang tahu Iya. memang. Ya udah. Saksikan aja di Netflix. Iya. Promo. Bas, Marcelino dulu nih, Bung Harpa. oke, banyak yang Penggantinya. pertama ini dulu, banyak yang simpang siur nih, terutama soal Apa? Martin Paes. Oh, Paes atau Iya. Pas sebenarnya? Gue tetap Paes ngomongnya, Oh, gitu. walaupun tuh bacanya Pas gue tahu. Tadi dulu kan yang ditanya Marcelino, Iya. itu sampai situ. Enggak, karena Oh, ya ini udah. kan 2 yang absen kan, Iya. Nah, Paes juga kan absen. Iya. Nah, ini banyak yang bingung nih. Summary beda ya. Kenapa? Karena waktu di stadion pun nggak ada yang ngeh kalau Martin Paes dapat kartu kuning di Iya. laga melawan Bahrain. Nah, itu perbedaan antara match summary-nya PSSI dan AFC itu beda. AFC. AFC itu nggak Beda, mencantumkan. Ya biasalah, dalam hidup kan banyak perbedaan. Oh, Tapi iya, betul. aman-aman aja. Loh, yang bijak kan dia harusnya. Jadi bijaksana jadi. Kan kita butuh info A1 nih, Om. Ya tapi info satu bahaya juga kadang-kadang. Kalau salah-salah dikit Mau lebaran nih. mau lebaran jangan sampai ada salah. Aduh, salah kayak lanjut. Nah, jadi dia sudah terkonfirmasi kartu kuning lawan menit 72 setelah Kevin Dix. 71-nya Kevin Dix. Nah, yang pertama kan dia dapat kartu kuning kalau kita ingat saat di Jeddah. Iya. Waktu dia bikin penalti tuh. Nah, jadi 2 kali jadi absen. Dan ini baru pertama kali gua kasih di sini. Emil tanggal 26 ngomong, "Saya sudah siap main lawan China." Oke. Emil ngomong. Jadi Jadi langsung ke lu. ya enggak ke tembok lah ya, ke gua lah. Jadi artinya udah firm di situ. Pernyataan Emil udah akan, ya kemungkinan besar Emil lah. Gua rasa Iya. kita aklamasi. Iya. Ya kan? Soal Lino. Nah, kalau Lino beda.
Lino ini akan banyak variasi jawaban pasti. Ada yang bilangnya Egy lah, ada yang bilang Struijk, ada yang bilang Dan James, macam-macam. Ada yang bahkan bilang Kambuaya aja pasang, bener nggak? Macam-macam ya. Ya. Oh, opsinya nih- kalau pas maksud lo udah pasti Emil kan? Hampir pastilah aklamasi gua rasa Emil. Makanya gue berharap ini kan mau akhir musim nih. Mudah-mudahan Palermo ya tetap kan biasanya ngegas lah antara avoid relegation atau title race biasanya tim-tim. Gue berharap para pemain tim nasional kita di klubnya itu tetap fokus di klubnya harus, cuman jangan sampai cedera gitu. Karena kalau untuk kiper gue rasa pengganti yang sepadan ya Emil yang paling sepadan. Kalau untuk penggantinya Lino mungkin banyak variasi di sana. Ada Eliano juga, gue lupa nyebut, Eliano Reinders gitu. Jadi ya mungkin itu nanti. Kalau gue sih jujur gue belum firm siapa yang bisa yang ini. Tapi mungkin kandidat-kandidat itu bisa gini, Dean James didorong ke kiri, nanti yang isi nanti Ragnar yang free roll-nya Nih Bang. gitu. Ada Egy, Eliano, Yakob, Nah, Septian Bagaskara, kalau Septian Witan mungkin Sulaiman. belum ya sama Witan. Witan juga ya kita lihat kemarin 2 pertandingan aja nggak dapat minute play sama sekali. Ya. Gue bilang antara Eliano, Egy, bisa juga Ricky. Oke. Bahkan Dean James. 4 itu sih kalau gue Nah, itu kan kandidatnya. ada 4 opsi nih Om. Iya. Lu lebih condong kemana sebenarnya? Kalau lu pribadi ya? Mungkin bisa dibagi dulu kali. Kan gue udah pembukaan dulu dong, jangan gue semua. Lihat Mas Aldi dan juga Mas Aryo Iya, harus iya. dibagi Ayo, juga. Ayo, Pandit Smackdown gimana Pandit Smackdown? Ya, kalau soal siapa menurut kita nggak akan guna apa-apa. Iya. Nggak, cuman kan orang biar tahu Maksudnya gini, paparan lu opini di lu, opini opini lu lu. nggak apa-apa. Opini gue pengen sebenarnya kemarin Septian juga jadi main gitu kan. Cuman kita Belum dapat. nggak bisa apa-apa juga kan. Semua tergantung Patrick. Ih akrab. Patrick Boma. Ya karena gue juga nggak melihat ini akan ada perubahan formasi untuk mengakomodir absennya seorang Lino. Jadi tetap bakal dengan formasi yang sama. Akan ada dua penyerang wide, satu seorang Ole. Ole ini kan Ole atau Ole? Ole. Bukan Ole. So not Ole. No. Oke. That's Ole. Jadi apa namanya? Lupa kan. Jadi si Ole ini kan free roam ya. Free roll. Jadi dia bisa ke kanan, ke sini, ke kiri, termasuk di Tugasnya tengah. banyak ya? Tugasnya banyak, tapi tugas utamanya ya terbukti 2 Iya, gol, iya, 2 game. Jadi ya luar biasa gitu. Jadi kalau perannya Ole ini nggak akan terganti. Sementara siapa yang main di posisi kanan? Nah, ini tergantung Patrick mau main seperti apa gitu. Terbukti gue pikir Reinders juga bakal main di kanan Patrick ternyata. atau Pastor yang akan kasih instruksi sebenarnya? Apapun itu tetap yang bakal memutuskan Patrick. Patrick ya, oke. Instruksi bisa dari tim kepelatihan, dari tim medis, dari tim Enggak, dia belajar di mana sih jorok-jorokin orang pinggir? di sini mas. Iya, makin gawat nih. Bawa ke tepi aja. Iya. Bawa ke tepi berapa kali gue lihat, wah ini makanya. udah mulai Loh, cenderung harus nih. kita harus lihai. Harus lihai dia ya. Harus Ya gue tapi iya gue paham. spek dia dulu nggak begini. Oh iya. Jadi gue nggak hati-hati kan, untung gue nggak kecebur. Kalau udah kecebur kemarin. Hati-hati. Kayak tadi aja kan tuh, hampir kena tuh. Iya, Patrick yang apa? instruksi siapa? Iya, makanya. Iya, lanjut. Siapapun yang instruksi, Patrick yang memutuskan Oh, iya, gitu. benar. Ada helaan nafas panjang udah buka puasa. Aku udah puasa. Jadi, iya, auranya ada enak. enak gitu. Jadi ya buat gua bukan lagi soal pemilihan squad, bukan lagi soal skema permainan yang akan dimainkan, cuman kayak yang kita bahas kemarin waktu Mas Haryo Bung Harpa lagi Zoom, yang penting 3 poin, 3 Iya. poin, 3 yang penting menang gitu. Oke. Sekarang kita mau ngebahas, oke kita pakai tetap 4 di belakang. Kita 5 di belakang, 3 di belakang. Men, udah kejauhan gitu. Ini soal menghadapi Cina menang apa enggak? Now or never ya? Gini, gue ingat waktu di Gimana? zaman di Mola, waktu gue ngomong sama Paul Dempsey, dalam sepak bola nggak boleh ada istilah hidup mati, now or never, because nobody wants to die in football. Oh, ini bagus filosofinya nih. Gitu. boleh. Karena udah banyak terlalu. Jadi ini adalah momen yang sangat amat sayang untuk dilewatkan. Oke. Gitu. Udah Jadi itu aja ya. udah sejauh ini, udah sedekat ini gitu. Cuman ya balik lagi kan yang dipresentasikan ke DPR kan Iya. 2030. Bukan 2026. Nah, mungkin berubah seperti itu. Ya. Waduh, gila emang gawat deh jorokan ke Tapi jurangnya. udah kita balik ke pembahasan lah gimana perannya Marcelino bisa digantikan oleh memang penggawa-penggawa yang lain, Mas. Kalau ngeliat di beberapa pertandingan terakhir, Eliano kayaknya masuk hitungan jadinya ya. Iya. Ketika somehow tim kepelatihan tuh mempercayakan pada Eliano untuk jadi pengganti, terutama di 3 depan. Oke. Dan ya ada yang bilang dia main bagus, ada yang bilang biasa aja. Gua biasa aja. Gue termasuk yang bilang biasa aja gitu. Cuman Ya.
beberapa kali positioning dia memang harus diakuin dia bisa nyari posisi lah. Satu ada shot lawan Australia yang ditepis sama Matt Ryan. iya. Satu kemarin Dari yang dari Ricky Kambuaya Mas ya. dari Kambuaya. Iya, Wah, Rivera. Oh, itu pasti Rivera Kambuaya. Padahal sebetulnya tanpa pengawalan gitu ya dari pemain-pemain belakang. Sedikit lagi dapat. Bahrain, tapi bolanya kencang enggak, tapi ke tengah juga gitu loh. Kalaupun ke tengah gue rasa bakal ketepis juga sama kipernya gitu. Tapi at least dia nunjukin dia punya kemampuan untuk mencari ruang. Itu kan yang diperlukan juga gitu. Cuman kalau untuk start kayaknya gue nggak milih Eliano kalau gue ya, kalau gue pribadi. Nggak milih? Nggak. Iya sama. Gue milih Egy. Egy. Ya tergantung nanti tren ketika dia menghabiskan sisa musimnya seperti apa. Cuman kalau kita ngeliat Ricky Kambuaya main, ya memang di Dewa dia lagi main kayak gitu. Lagi luar biasa penampilan Ricky Kambuaya dan juga Egy ditambah Septian. Septian juga sebagai bisa dibilang super sub-nya gitu. Menit play-nya gak banyak, tapi tiap dimasukin nama Dewa, dia bisa cetak gol. Itu salah satu indikator dia bukan start, tapi ketika masuk di babak kedua dia bisa menjadi pembeda gitu kalau Septian. Gue ngelihatnya si Egy itu pemain yang emang dari start selalu bagus gitu, dan kita butuh pemain yang bisa megang bola. Dari dulu kan dari era Sintayong, kenapa dia suka Witan, kenapa dia suka Egy, dan dua pemain ini pasti masuk sebagai pengganti kan. Di saat-saat terakhir tuh pasti yang dimasukin either Egy, either Witan gitu. Kalau enggak bahkan Witan dari start gitu. Karena ini pemain-pemain yang punya kecepatan, punya vision, dan juga punya kemampuan untuk menahan bola, dribbling, megang bola lah. First touch-nya bagus, operan-operan pendeknya juga bagus, nyaris jarang melakukan umpan-umpan yang terlalu berisiko sehingga akhirnya kepotong sama pemain lawan gitu. Jadi gue sih ngelihatnya Egy ya, based on trend dia main di Dewa belakangan, lagi luar biasa bagus, top scorer lokal kita. Itu suatu bukti bahwa ya dia bisa nembus di antara pemain-pemain yang emang tajam-tajam banget yang dari pemain asing yang ada di Liga 1 gitu. Jadi kalau disuruh milih start, gue milihnya Egy gitu. Iya, apalagi tentunya masih panjang. Kita masih sampai ya Juni lah, sampai 69 Juni. hari lagi. Iya, berapa? Om? 69. 69 hari. 69 ya, 69 days untuk bisa nanti Patrick Kluivert dan juga jajaran pelatih melihat bagaimana perkembangan dari mungkin Eliano di klubnya, habis itu di Liga 1, Witan, habis itu nanti Egy atau mungkin Kambuaya atau mungkin Septian Bagaskara, semuanya nanti pasti akan berusaha lebih keras lagi. Dan itu yang gue juga ngelihat terbukti usaha keras tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau kita tadi udah sempat Om Mario ngomongin soal Ricky Kambuaya, tapi sebelum lebih jauh soal Ricky Kambuaya nih, Bung Harpa kalau ngelihat beberapa lini masa media sekarang kan, apalagi Tom Hai sempat ngomongin soal Rizky Ridho, bahwa sepertinya dia memang harus sesegera mungkin untuk bisa mencoba tantangan baru. Nah, lo kalau gue mencoba menyambungkan dari situ, lo punya tanggapan gak? Kalau Ridho kayaknya kita nggak perlu menjelaskan ya performanya seperti apa. Semua rata-rata orang sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Penampilan sangat luar biasa. Bukan hanya secara individu tapi secara kolektivitas juga cocok dengan trio Hapner dan juga Jahit Ses. Jadi nggak perlu diganti bongkar pasang lagi Om ya? Nggak, gue nanya beneran, ini gue nanya, gue penasaran, Ya kalau udah cocok ngapain dibongkar? Ya benar. Kan logikanya begitu. Iya betul, oke. Tapi emang ada nggak cocok? tapi aduh, dorong lah. Lah, terbukti dibongkar. Lah, buktinya dibongkar. Tapi kan kita nggak tahu. Padahal lu cocok ya? Iya. Tapi ya kita nggak tahu. Kayak yang lu bilang tadi, ada 2 bulan lebih kan bisa jadi ada dinamika permainan. Artinya performa bisa naik turun. Kayak Ricky Kambuaya misalnya, sedikit contoh ya, ketika waktu itu kok dulu dia nggak dipanggil, ya kan pemain di klub kan kadang-kadang naik turun. Ketika dia lagi turun ya mungkin nggak dipanggil atau jadi cadangan kayak Sayuri Bersaudara atau ada saingan di situ. Tapi kemudian kalau dia bagus ya bisa aja dipanggil. Jadi nama-nama tadi yang kita panggil itu masih bisa berubah yang pengganti Lino. Nah balik lagi soal Ridho, apakah dia saatnya untuk bermain di luar? Why not? Karena menurut, tapi kembali lagi dulu gue selalu mengatakan tergantung orang ini. Setiap orang kan punya keresahan yang gue jelasin ya, entah apa. Tapi gue rasa sih kalau udah duit, udah bukan isu lagi dia. Wah, terus ya. Gede ini. Terus Betul dan lain-lain lah ya. Kita nggak usah terlalu detail bongkar dapur orang. Tapi gue rasa kalau soal duit udah bukan isu lagi. Dulu yang gue katakan itu, kalau mungkin dia baru meniti karir, dia masih mau mengumpulkan duit, mungkin untuk bangun rumah orang tuanya atau naikin haji keluarganya, itu kan yang kita nggak tahu keresahan orang yang harus kita hargai. Tapi kalau Ridho, menurut gua itu udah bukan isu lagi. Jadi sangat tepat saran dari Tom Hai dia untuk merantau. Mungkin gajinya
let's say sama, bahkan mungkin lebih turun sedikit, tapi setelah itu investasi dia isu lah ya. ya agak sedikit ngalah. Kan gue bilang soal duit udah nggak terlalu isu lagi. Mungkin setelah itu dia akan bisa apa ya, melenting lagi gitu loh. Tapi yang pasti jangan sampai salah pilih klub. Misalnya kayak dulu kita Luka Jovic ya, habis sementara yang di Eintracht Frankfurt, terus tiba-tiba main di Madrid langsung cadangan langsung drop lagi. Nah, yang itu jangan seperti itu. Pilihlah klub yang di atas Liga 1 tapi jangan terlalu jauh sampai akhirnya dia cadangan mati. Sayang lagi nanti kan kita juga ruginya. Pilihlah mungkin main di Korea Selatan, mungkin di Jepang, mungkin di liga-liga di Eropa Timur yang katakanlah levelnya di atas Liga 1 tapi di bawah liga-liga Eropa Barat. Sehingga dia masih bisa compete, dapat minute play, jadi everybody happy, dia naik karirnya naik, dan bukan tidak mungkin dia kan umur sekarang berapa? Paling 24 ya, 23 24. Nah, 23. Katakanlah 2 tahun dia batu loncatan dulu. Baru nanti siapa tahu kemampuan dia bisa naik lagi, siapa tahu bisa ke Liga Italia, KS Roma misalnya, kan gitu. Wah, masuknya ke situ ya AS Roma. Tapi kalau misalnya Mas Aryo ngelihatnya tadi kan Bung Harpa bilangnya mungkin bisa Liga Eropa, let's say ya Eropa Timur. gitu, ya. Mungkin atau Eropa Timur. Dulu ya. Kalau bisa kayak Liga Spanyol gitu Mas Aryo, kayak di second league-nya gitu, apakah itu masih terlalu tinggi atau mungkin malah udah pas sebenarnya? Let's say ya kalau gue misalnya memperandaikan, kalau kualitas sih mungkin masuk-masuk aja gitu ya. Cuman kan kalau kita bicara iya, ilegibilitasnya gimana? Nggak semudah itu. Seolah-olah boleh jelasin. Iya kan, seolah-olah kayaknya kita ini wajib Eropa dan bisa di Eropa, kan belum tentu langsung bisa. Iya. Orang paspor dia dari mana gitu kan. Sementara di sana yang didahulukan yang jelas lokalnya. Iya. Lalu habis itu Uni Eropa. Habis itu kalau kita bicara kualitas, pasti kalau non Uni Eropa ya pasti dari Amerika Selatan, Afrika Selatan atau Afrika. Iya. Afrika dan Amerika Selatan pun mereka rata-rata banyak yang punya 2 paspor juga. Jadi mereka bisa masuk eligible untuk tampil di Eropa gitu. Sementara kan kita nggak punya itu. Nggak punya privilege untuk bisa tampil di Eropa based on kewarganegaraan dan paspor kita gitu. Ya kalau yang ngomong Tom Hai ya dia home ground di luar gitu kan. Dia kan bisa aja. Pemain-pemain yang ada di timnas sekarang kita yang datang dari luar, ya mereka kan pindah-pindah klub ya gampang karena mereka kan dari lahir di sana gitu. Jadi mereka nggak akan menemui batasan itu gitu. Nah, sementara yang pemain-pemain yang betul-betul dari Indonesia itu tidak punya kemewahan untuk bisa dengan mudahnya langsung diterima oleh klub-klub besar. Ya kita pasti mau lah dia main di Serie A, dia main di La Liga gitu. Cuman kan realistisnya kan tidak semudah itu gitu. Bisa tampil di klub-klub yang dalam tanda kutip bisa membantu kita untuk membawa dia gitu, membawa pemain-pemain ini kayak di Oxford gitu misalnya Marcelino kan, karena ada pemiliknya juga dari Indonesia juga. Yang kayak gitu-gitu kalau ada ya tentu bisa membantu gitu. Cuman kalau enggak, kecil sekali kesempatan untuk tampil di luar. Ya makanya yang lebih besar kemungkinannya yang membuka pintu untuk pemain-pemain ASEAN itu jelas Korea Selatan, Jepang, dan juga salah satunya ya Thailand. Kalau kita bicara paling dekat sama kita. Tapi kualitas liga ya kita jangan bicara timnas. Timnas oke, kita lagi di atas Thailand gitu dari sisi kualitas timnas kita gitu. Tapi liganya ya jauh ketinggalan liga kita dibanding pemain-pemain di liga. Segera mungkin diperbaiki untuk di liga Thailand. Kalau misalnya dari Mas Ali sendiri tadi mungkin ada sanggahan nggak bisa langsung nih Eropa nggak bisa. Apalagi kalau kita mau langsung ke top tier, nggak mungkin. Apalagi pemain-pemain yang tumbuh dalam piramida sepak bola Indonesia, hampir nggak mungkin. Kalau kecuali dia tumbuh dalam piramida sepak bola luar, Hubner, ya, dan pemain-pemain yang sekarang diaspora gitu, mereka tumbuh dalam sepak bola home ground luar gitu. Jadi pemain kayak Marcelino pun selama Indonesia peringkatnya masih di luar ya, atau 70 besar mungkin kalau untuk Premier League. Ya, kalaupun nanti Oxford misalnya naik peringkat ke Premier League, nggak mungkin main. Nggak bisa main. Bagot aja kan dipinjemin terus kan. Iya gitu. Jadi ke Blackpool sekarang. Karena gua kemarin pas lagi live reaction bersama salah satu mantan pemain timnas, sebenarnya kalau tawaran untuk main di Eropa tuh dari dulu pemain timnas tuh banyak. Tapi kenapa nggak ada yang ngambil? Begitu ada yang diambil, tapi begitu trial. Nah ini tadi Mas Ado bilang, trial itu satu home ground. Eropa nih ya, home ground diutamakan. Kedua, mereka nyari badak di Afrika. Mereka nyari lari atau skill di Latin. Itu 2 pemain yang bakal pasti paling nggak 1-2 orang dalam satu klub tuh ada. Dan biasanya misalnya Afrika,
negara-negara yang dulu bekas koloni Prancis dia punya paspor Prancis juga, which is Eropa. Bahasa juga mirip. Bahasa juga, ada juga Inggris, ada juga yang Belanda. Jadi mereka udah punya duit kenegaraan. Itu memudahkan bagi klub-klub di Eropa untuk mending kita hire dia badak gitu kan, tapi dia punya gampang kita buat datengin. Begitu pula yang Latin. Yang misalnya contoh Argentina misalnya, dia punya mungkin bisa jadi Spanyol juga gitu kan. Brazil dia bisa mungkin Portugis juga kayak Deco sama Pepe gitu kan. Jadi buat gua bukan soal kita main di AS Roma-nya, bukan lagi soal main di Premier League-nya gitu atau di La Liga-nya. Tapi terbukti gitu loh. Maksudnya ada 2 pemain Indonesia. Yaitu Rizky Ridho dan Kambuaya yang tumbuh besar di Liga 1. Tapi kalau emang kualitas mereka berdua emang layak untuk Eropa, layak aja. Terbukti apa? Balik lagi ke pemainnya. Balik lagi ke individu tersebut gitu. Oke, lu main di Liga 1, liga yang tadi Mas Haru bilang secara kualitas sama Thailand aja jauh gitu. Tapi kalau emang dia eksepsional, dia eksepsional. Dan teman-teman dia di timnas ngomong, ini orang harusnya main di Eropa, harusnya main di Eropa. Bukan berarti, yuk besok main di Eropa. Kita juga harus hargain. Dia saat ini terkontrak dengan Persija. Kita harus hargain Persija juga sebagai pemain yang atau klub yang membesarkan Marcelino juga. Kita nggak boleh serta-merta melupakan itu semua. Jadi buat gue tidak sesimpel bahwa Marcelino Rizky Ridho harus bermain di Eropa saat ini juga atau tahun depan, nggak juga sih. Sekarang gini, klub apa yang mau spend money untuk pemain Indonesia? Nggak ada. Spend money ya, beli nilai transfer. Belum kelihatan ada ya gitu ya. Paling kan trial lagi, coba dulu, which is nggak apa-apa. Cuman gue nggak mau jadi perdebatan itu adalah udah layak atau belum, siap atau enggak, Liga 1 mau berbenah kapan. Biarkan, ternyata ada klub-klub kok yang berbenah gitu. Lihat Dewa, lihat Persija lihat Persib melahirkan pemain-pemain yang mungkin Persib belum ya, karena emang tulang punggungnya tim itu emang banyaknya pemain asing. Mungkin ada klub-klub lain yang pemain lokalnya juga bergerak dan luar biasa gitu. Jadi buat gue biarkan timnas berjalan dan kita tunggu nih pergerakan atau gebrakan-gebrakan untuk Liga 1. Ya tentunya yang selalu gue harapkan dari dulu ketika sudah mulai, kita sekarang mendatangkan pemain diaspora segala macam, ya yang selalu jadi kekhawatiran adalah liga kita, pemain-pemain yang memang tumbuh besar lahir di Indonesia itu akan seperti apa. Namun sekarang Ricky Kambuaya dan juga Rizky Ridho menjadi salah 2 yang membuktikan kualitas dan kapasitas. Tentunya juga kita masih menunggu pemain-pemain lain seperti Septian Bagaskara yang belum mendapatkan menit bermain, dan juga bagaimana nanti berkembangnya Witan, habis itu Egy, habis itu Arhan. Semuanya nanti pasti kita akan lihat bagaimana mereka bisa evolve lebih jauh, karena bakal lebih seru nih untuk bagaimana mendapatkan tempat di skuad timnas Indonesia. Satu nama yang belum disebut. Apa? Hernando Ari. Yes, gue mau nyebut nama itu tadi. Karena memang sebenarnya pemain ini good punya pengalaman yang cukup lama untuk bermain di timnas nasional Indonesia. Tadi jangan lupa juga Nadeo. Jangan lupa juga ada Nadeo. Tapi gue tambahin, Hernando gue punya cerita waktu balik dari A1 nih. Ini dia yang kita tunggu. Langsung waktu kita pulang dari Piala Asia di bandara. Jadi dia rombongan dia, terus Rizky Ridho sama Hoki Caraka. Tapi yang paling senior apa yang senior. Jadi kalau nggak salah Februari deh. Jadi ternyata di antara 3 ini yang paling yang paling bisa bicara itu Hernando Ari. Jadi dia di situ bilang sebenarnya Bang, saya pengen main di luar katanya. Jadi dia punya keinginan itu. Cuman tadi benar yang dibilang oleh teman-teman kita semua nih, kendalanya nggak segampang yang kita pikir. Dan itu pernah diucapkan juga oleh Coach Kurniawan. Dia bilang sama kayak gitu, intinya persaingannya dari berbagai negara, dari Afrika, dari Amerika Selatan, Latin, kemudian juga dari akamsinya juga, dari Komo juga harus didahulukan. Jadi nggak gampang. Intinya kalau kita mau merantau, kita harus 2-3 kali lebih jago dan lebih berani, lebih tebal mentalnya. Yang pasti harus lebih jago. Itu sih ya. Dan harus lebih jago. Kalau memang dia lebih jago, dianggap dibandingkan pemain dari Amerika Selatan, dia lebih jago dari pemain Afrika, ya mungkin slot untuk non Uni Eropanya itu akan dipakai buat pemain yang dari kita gitu. Bisa aja seperti itu gitu. Cuman kan harus betul-betul eksepsional di antara peersnya dia di sana sendiri. Iya, dan harus siap dibayar murah. Iya. Dan pemain itu betah nggak? Nah, itu juga nggak gampang loh. Bener. Banyak yang baru beberapa minggu langsung pulang juga ada. Jangan dipikir makanannya, cuacanya, bahasanya, lingkungannya. Kayak si contoh sedikit aja. Marcelino itu, menurut salah satu teman gue yang di situ, dance itu kayak dusun.
Emang. Ya kan? Emang. Nah, tuh tahu kan? Jadi jam 6 sore udah nggak ada betul. apa-apa. Jadi nggak segampang itu kita untuk mengatakan. Makanya kan sering kan, oh bau keluar dong. Iya, keresahan dia. Bukannya kita nggak mau, kita dukung mereka, seneng banget. Cuman kita harus memahami juga kalau mereka punya constraints yang mungkin mereka gua nggak deh gitu. Padahal kalau bagus sih udah pasti bagus. Namanya orang rantau itu pasti banyak manfaat yang diambil. Cuman kembali lagi ke pemain tersebut, kayak Hernando tadi bilang, saya mau bang. Cuman salah satu juga masalah gaji. Gaji itu di luar negeri itu kalau kita bicara di level Asia Tenggara atau Asia itu turun awalnya, paling nggak awalnya ya. Kalau mungkin dia perform mungkin nggak. Jadi kayak lu sekarang udah digaji 100 juta sebulan. Tiba-tiba nih ada di New York nih kerja tapi gaji 30 juta. Kan lu mikir juga. Pasti. Nggak segampang yang lu pikir gitu. Lo bagus di luar negeri begini-begini tapi lu kurang 70 juta. Itu literally sepertiga. Hernando sendiri bilang. Iya. Gitu. Nah, tapi kan berarti kalau ya gue sedikit nyambungin dari situ, sebenarnya kalau untuk di konteks sekarang, Bung Harap ya pemain-pemain ini tanda kutip bisa mendapatkan income dari sebenarnya mereka gaji bulanan di klub kan. Maksudnya tadi ya refer lagi yang lu bilang tadi soal yang Rizky Ridho. Mungkin buat sekarang untuk urusan income, Ridho tidak usah pusing lagi, itu bukan isu besar. Cuman yang kalau pemikiran gua gitu ya, kalau misalnya pemain kita bisa bermain di luar, mungkin gajinya di yang nggak sebesar itu, tapi mereka bisa mengutilize. Oke, sekarang kan kalau pemain-pemain di Eropa kan pasti mereka nge-utilize kayak sosmednya ada yang manage apa segala macam. Nah, mungkin itu menjadi salah satu problem solvingnya. Dan kalau misalnya untuk yang homesick, nah itu yang kayaknya agak-agak sulit ya? Yang tricky juga lah. Gitu. Iya, ada mungkin Mas Hari dan juga Bung Harwa tahu lah ada pemain yang diminati sama tim luar, tapi dia bilang saya maunya ke sana kalau bersama teman saya. Inisialnya? Nggak mau gue sebut. Gue nggak mau sebut. Nah, temennya ini nggak diminati sama si tim luar itu, jadi mungkin deket banget di berdua. Yang diminati si orang ini, cuma gara-gara itu nggak jadi berangkat. Posisinya apa? lu tahu udah males gua pokoknya ini valid gitu, cuman nah itu dia balik lagi ke individu sih. Kayak tadi keluar kita harus siap, kayak gue bilang tadi, mungkin nggak enak didengar, cuman yang bener lu harus siap digaji dikit, gaji lebih kecil. Cuman saat lu keluar apalagi ke liga yang jauh lebih lebih bagus dibandingkan, gue nggak bilang liga 1 jelek, cuman lebih kompeten, lebih siap, lebih rapi gitu. Berarti nggak rapi di sini. Lebih rapi, bukan gua kan bilangnya lebih rapi. Ya, saya bener kan? Ya kan? Who's hurt you, Mardel? Who's hurt you? Gua hanya kali apa yang lu bilang, salah nggak? Enggak. Gua bilang lebih rapi. Kita harus kompak nih lawan dia sekarang. Gua udah ngeliat dari awal udah berubah nih orangnya. Nah gini kalau orang udah masuk rezim begitu tuh. Ya begitu udahlah. Ya kan udah gitu aja. Udah kelihatan. Jadi ya itu maksudnya lu harus siap. Tapi lu bakal belajar hal yang luar biasa. Iya, lu bakal lagi lah untuk kehidupan hidup. Luar biasa. Jadi event pemain Afrika pun waktu gua Garuda Select itu, waktu di London, ini pemain Afrika ini benar-benar belajar. Benar-benar belajar. Ini cuma Garuda Select loh, bukan klub. Garuda Select kan cuma buat pelatihan gitu kan. Bagaimana lu yang klub profesional dengan lingkup yang lebih demanding, itu bakal luar biasa. Jadi apakah lu nyari duit, which is very fine, atau lu nyari pengalaman untuk lu mengevolve diri sendiri. Itu aja. Ini fase yang mungkin jarang ya dialami oleh pemain-pemain kita ya. Pusing, tapi enak. Nah, karena kita udah punya jalannya untuk menuju ke Eropa, untuk menuju ke luar negeri. Lagi Ramadan bahas yang pusing tapi enak, gue kan bingung. Pusing bener dong. Itu juga yang dialami sama Coach Patrick nantinya untuk bisa mencari pengganti dari Hernando lagi. Martin Pas. Pusing tapi enak ya? Lagi pusing tapi enak ya? Bahaya. Ada posisi dari Martin Pas dan juga Marcelino Ferdinand. Tapi kalau menurut Jebret Tim nih, kira-kira untuk menggantikan dua pemain ini yang cocok siapa? Nih kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa nonton di next video karena kita akan masih membahas tentang Timnas Indonesia. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.